389, episode 74 Perang Besar Saints and Demons 4. Aku akan menjadi penerus resmi, meskipun akulah yang mengatakannya, rasanya tidak begitu nyata bagiku. Namun, sepertinya saya bukan satu-satunya yang mencurigai ketulusan pernyataan saya. Raja Tartarus dan penguasa malam, Hades, memelototiku. Kamu telah mengucapkan dusta ditemani oleh sensasi dingin, cukup dingin untuk membekukan jari kakiku, kematian, kini menatap lurus ke arahku. Tepat setelah menjadi anak kami, aku tahu kamu sudah belajar menipu kita. Hades menegur saya dengan suara dingin dan berdiri dari singgasananya untuk berjalan lebih dekat ke posisi saya. Saya ingin berdiri dari tempat saya saat itu, tetapi tubuh saya tidak mau bergerak. Status Constellation tingkat mitos saat ini menekan seluruh tubuhku, itu sebabnya. Untungnya, tidak ada yang tidak diinginkan terjadi. Hades memang sampai ke tempat saya berada, tetapi kemudian, dengan tergesa-gesa melewati saya dan berjalan langsung keluar dari istana kerajaan. Aku menghela nafas lega dan menoleh untuk menemukan Persephone menggosok dagunya dengan senyum yang berarti di wajahnya. Apakah ini konflik antara ayah dan anak yang hanya pernah saya dengar tentang? Untuk nada suara yang datang dari wajah yang tampak bermasalah, dia benar-benar terdengar agak terhibur. Pertempuran abadi antara ayah dan anak laki-laki, dengan ibu di antara. Itu terdengar seperti sebuah narasi yang sangat ternoda oleh cara-cara Olympus. Seolah ingin mengatakan aku tidak perlu khawatir, Persephone dengan ringan menepuk pundakku. Baru saat itulah aku merasakan otot-otot tubuhku membeku karena status Hades melonggarkan. Jangan terlalu khawatir, karena kepribadian ayahmu selalu seperti itu. Petik 2. Namun, kesalahanmu dalam hal ini sama seriusnya setelah berani mengutarakan kebohongan terlebih dahulu. Anda tidak pernah menyembunyikan pikiran untuk tinggal di sejak awal, bukan? Dia mencapai sasaran dengan sempurna dan saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya tidak pernah ingin mengambil alih untuk Hades dan menjadi raja dunia ini. Apa yang aku inginkan adalah kekuatan, bukan untuk mewarisi tahtanya. Hades mungkin telah mengenakan motif saya beberapa waktu yang lalu. Butuh beberapa saat sebelum kemarahan orang itu menjadi cukup dingin. Maafkan saya. Tidak perlu meminta maaf, memang benar bahwa Hades dan aku sudah tahu kamu tidak pernah berencana untuk tetap berada di dunia ini. Mata Persephone melengkung ke sepasang bulan sabit yang lembut. Jika kamu tidak keberatan, temani ibumu untuk makan. Meja makan Persephone yang sudah lama tidak kulihat sama, lempengan steak yang dimasak dengan baik dan tampak lezat, serta salad, diletakkan dalam beberapa lapisan di atas piring besar. Di luar, mereka menyerupai makanan yang biasa ditemukan di mana-mana, tetapi saya sudah tahu betul bahwa itu bukan makanan biasa. Keberanian permaisuri pedang yang menaklukkan dunia. Kebijaksanaan penyihir lingkaran ketiga yang menghabiskan seluruh kehidupannya di perpustakaan. Will of Swordmaster yang tidak bisa menggunakan penguatan pedang atau manifestasi pedang. Saya bertanya-tanya apakah saya melihat ada yang salah di sini dan membaca menu sekali lagi. Cepat dan dapatkan isi Anda. Apakah Anda tidak menemukan menu yang Anda sukai? Petik 2. Tidak, bukan itu, tapi. Sekarang kamu telah menjadi konstelasi, kamu harus mengkonsumsi fabel yang tepat untuk bertahan hidup. Anda tidak akan dapat menyerap nutrisi yang cukup melalui makanan manusia biasa. Saya harap, saat Anda sudah dewasa sekarang, Anda sudah berhasil memperbaiki kebiasaan makan pilih-pilih Anda. Dia terdengar seperti ibu kandung saya dengan mengatakan itu. Ibumu sangat mengkhawatirkanmu, apakah kamu makan dengan benar dan tepat waktu atau tidak, jika kamu cukup tidur. Tanganku bergerak ke arah garpu berhenti di kata-katanya. Apakah kamu sudah bicara dengan ibuku? Kami sudah berbicara satu sama lain beberapa kali. Jika itu Persephone, maka dia sepenuhnya mampu melakukan itu. Foie gras yang diletakkan di depanku memiliki nama ini, bahkan. Hati seorang ibu mengirimkan anaknya. Ini bukan jantung ibuku yang sebenarnya, sekarang bukan. Saya meletakkan garpu dan berbicara. Saya melihat bahwa jenis makanan telah berubah sejak terakhir kali. Ada Swordmasters dan Archmage di sini di masa lalu, jika aku ingat dengan benar. Petik 2. Isle of Reincarnators telah dibuka sekarang, jadi kita harus menikmati hidangan spesial untuk perubahan, bukankah Anda setuju? Aku mungkin terlihat seperti ini, tapi aku masih anggota asosiasi gourmet, jadi aku tidak boleh makan makanan yang sama setiap hari. Garpu dan pisaunya bergerak, disertai dengan saus yang kaya, paragraf aromatik bocor dari dongeng yang diiris tipis. Gerakan tangan Persephone yang anggun membawa makanan itu ke dalam mulutnya. Apa yang dia makan barusan adalah Will of Swordmaster yang tidak bisa menggunakan penguatan pedang atau manifestasi pedang. Dan, beberapa fabel akan hilang jika kamu tidak berusaha untuk mengkonsumsinya. Dongeng-dongeng hancur di ujung garpu. Dongeng yang tidak dicari siapapun mencurahkan kalimat memikat di ujung lidah Persephone sampai ia mengonsumsinya. Saya merasa rumit saat menonton pemandangan itu, Persephone melihat ke belakang dan tersenyum. Saya sadar bahwa Anda tidak puas dengan kebiasaan makan konstelasi. Anda mungkin tidak menyukai cara kita dengan mudah menikmati kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kesenangan dari inkarnasi. Petik 2.
Namun, setiap kejadian yang terjadi di alam semesta ditakdirkan untuk ditinggalkan sebagai fabel. Anda, saya, inkarnasi lainnya, dan rasi bintang. Kami akan dikonsumsi oleh sesuatu yang lain pada akhirnya. Kehidupan semua makhluk hidup akan menjadi kisah. Jika kita terikat oleh takdir seperti itu, maka yang terbaik yang bisa dilakukan oleh setiap rasi bintang adalah bertindak untuk menjaga spektrum fabel yang paling beragam. Itulah keyakinan saya. Meninggalkan dongeng yang beragam, dan melestarikan berbagai jenis cerita. Mungkin, apa yang dikatakan Persefone mungkin tidak salah. Dengan caranya sendiri, dia mengejar apa yang dia yakini benar di. Ini mungkin alasan mengapa dia adalah anggota Asosiasi Gourmet juga. Tapi, saya yakin dia tidak mengundang saya ke sini untuk berbicara tentang filosofinya terhadap fabel. Bolehkah aku bertanya apa yang sebenarnya ingin kamu ceritakan? Sebenarnya, Hades tidak ingin kamu tetap di tempat ini. Petik 2. Apakah itu berarti dia tidak ingin aku menjadi penggantinya? Berbeda dari itu, jika saya harus mengucapkannya dengan kata-kata. Persefone berbicara, ketika dia mulai memotong kelezatan yang diletakkan di atas piring di tengah meja. Hades, dan aku, kami tidak ingin kamu berhenti hanya sebagai Raja Dunia Bawah. Itu berarti, Olympus telah jatuh. Dunia Bawah juga telah kehilangan kejayaannya sebelumnya. Puas dengan posisi Raja Dunia Bawah, sekarang tidak ada bedanya dengan menempatkan namamu di atas kuartil dari fabel yang menghilang. Underworld adalah fabel yang bagus. Dan itu juga fabel yang menurun. Memang, kekuatan yang menyelimuti saat ini tidak seperti ini di masa lalu. Fabel kuno dan layu, sebuah cerita yang semakin sedikit dibicarakan dia akan kehilangan kekuatannya sedikit demi sedikit. Mata Persefone yang tak terbaca menatap makanan lezat berisi melankolis yang dalam. Mungkin, dia terus memikirkan hal ini, bahkan saat dia makan malam dan menikmati banyak dongeng yang berbeda. Rasa takut yang pada akhirnya, miliknya dan yang akan dimakamkan di bawah lorong-lorong waktu yang dilupakan dan menjadi bagian dari boneka di Pulau Reincarnators. Itu adalah cara waktu yang tak terbantahkan sendiri selama kita ada di dalam. Saat saya mendengar kata-katanya, saya diliputi oleh kesedihan yang mendalam dan tak terduga yang luar biasa. Itu adalah jenis kesedihan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Persefone dan Hades akan lenyap. Dari ingatan orang-orang, dari ingatanku sendiri, dan kisah yang mereka susun akan lenyap selamanya. Saya tidak suka rasi bintang. Saya tidak menyukai tindakan mereka, dan saya juga tidak menyukai cara mereka mengintip dunia itu sendiri. Tapi kenapa? Apakah saya tidak ingin melihat Persefone dan Hades menghilang? Mungkin saya tidak ingin mengakui kebenaran ini, karena saya tanpa sadar berbicara dengan suara singkat. Mengapa kamu bersikap baik padaku? Aku menggigit bibirku sebelum membukanya lagi. Aku hanya datang ke sini untuk memanfaatkanmu. Jika saya gagal mendapatkan kekuatan, maka akan berakhir dalam bahaya besar di Isle of Reincarnators. Bahkan kemudian, saya keluar dan mengucapkan kata-kata itu. Mungkin aku ingin mengkonfirmasi sesuatu, sebagai manusia bernama Kim Dokja, dan bukan sebagai The Empat Tehwol, sedikit gemetar. Buah baik dan jahat, memperburuk perasaan bersalah Anda. Bahkan jika konfirmasi itu ternyata hanya buang-buang waktu. Persefone diam-diam mengamatiku untuk sementara waktu, dengan ringan menyeka bibirnya dengan serbet, dan mengulurkan tangannya ke arahku. Matanya lembut dan ramah, tanpa sedikit pun rasa permusuhan. Bingung? Aku mencoba bangkit, tetapi statusnya sudah mencapai bahuku. Beberapa waktu yang lalu, kami telah menerima wahyu tertentu dari 3 saudara perempuan takdir. Petik 2. Wahyu. Dikatakan, pengganti malam paling gelap yang akan mengakhiri mitos paling kuno, akan muncul. Tiba-tiba, saya teringat cerita yang Dionysus ceritakan kepada saya sebelumnya. Beberapa rasi bintang, termasuk saya, percaya bahwa Anda akan menjadi orang yang mencapai tidak terbaca. Beberapa konstelasi, saat itu pasti Persefone dan Hades. Sementara itu, dia melanjutkan. Saya awalnya marah setelah mendengar oracle itu. Geram. Karena, aku memiliki fabel yang tidak bisa punya anak. Saya tidak tahu bahwa Persefone memiliki latar belakang seperti itu. Mungkinkah alasan mengapa dia tidak punya anak sampai sekarang adalah karena itu? Persefone dengan lembut menyisir rambutku ke belakang. Awalnya, saya menunggu, bertanya-tanya apakah itu mungkin. Mungkin, saya akan diberkati dengan keajaiban. Mungkin, kita akan diberkati dengan seorang anak cantik yang akan mengingat kisah kita. Bahkan jika hanya kegelapan, pemandangan neraka, dan penjara ada di sini, kami yakin bisa membesarkan anak kami lebih baik daripada 12 dewa selama diberi kesempatan. Untuk mengajar anak-anak kita cara memahami kegelapan makhluk lain, memberitahunya jenis neraka yang tidak bisa disimpati orang lain, dan menunjukkan kepadanya penjara tanpa ampun menghukum kejahatan yang menginjak kebenaran dunia. Petik 2. Selama ratusan tahun, aku hidup dalam khayalan itu. Ujung-ujung jarinya sedikit gemetaran. Saya tidak berani memahami arti di balik getaran itu. Aku bahkan tidak bisa mulai membongkar rasa sakit dan kebencian terhadap yang terkandung dalam setiap kata yang dia ucapkan. Persefone berhasil mendesah pelan dan melanjutkan. Hades dan aku memaksa kami melewati banyak hal untuk waktu yang sangat lama.
Kami tahu bahwa kami tidak dapat memiliki anak, tetapi kami tidak pernah bahagia. Bahkan jika akan berakhir pada generasi kita dan tidak ada yang akan mengingat fabel yang telah kita jalani, kita berbeda dari 12 dewa, bahwa kita berbeda dari orang tua yang secara paksa menyerahkan fabel mereka kepada mereka anak-anak. Bahwa kita lengkap hanya sebagai kita. Petik 2. Tapi kemudian, suatu hari, kamu membuat penampilan kamu. Mata Persefone sekarang menatapku. Sebenarnya, dia adalah orang pertama yang menemukanmu. Dia melanjutkan dengan suara seseorang dalam mimpi. Dia mengatakan bahwa dia mulai menonton sejarahmu sejak kau berhasil bertahan hidup di kereta bawah tanah. Pada awalnya, saya hampir tidak percaya bahwa ada anak seperti Anda. Karena saya percaya bahwa dongeng seperti itu sudah berakhir di dunia ini. Aku masih bisa mengingat suaranya yang bersemangat ketika dia membicarakanmu. Petik 2. Kami menyaksikan fabel kecil yang tumbuh sendirian berjuang melawan dunia itu sendiri. Kami menyaksikan, ketika Anda menantang rasi bintang yang perkasa, berhadapan dengan dewa luar, dan saat menentang skenario Dok Kaebis. Mengelola untuk mengumpulkan 5 fabel untuk dilahirkan kembali sebagai konstelasi kecil di antara bintang-bintang. Saya teringat saat-saat lahir lama. Saat itu, Persefone adalah salah satu dari 5 rasi bintang yang mendukung saya. Saat itulah kami pertama kali mulai memikirkan hal ini, bahwa kami ingin menjadi orang tuamu. Saya nyaris tidak berhasil menelan kembali sesuatu yang mencoba untuk naik. Saya merasa bahwa saya hampir bisa memahami kebenaran dari kasih sayang yang telah ditunjukkan Persefone kepada saya selama ini. Sedikit saja. Baik Hades dan aku tidak ingin kamu berakhir sebagai Raja Dunia Bawah. Kami juga tidak ingin Anda terikat pada kami, dan tidak ingin kehidupan yang kami jalani, sejarah kami, menjadi aturan yang harus Anda patuhi. Tidak, yang perlu Anda lakukan hanyalah maju ke depan menuju akhir semua skenario, seperti yang telah Anda lakukan selama ini. Tetapi aku adalah dunia bawah. Petik 2. Kamu anak kami. Hanya itu yang penting. Saya tidak memiliki satu hal pun untuk membalas kebaikan itu. Yang bisa saya berikan kepada mereka hanyalah janji masa depan yang belum ditulis, yang tanpa jaminan. Ketika saya mencapai tidak terbaca dari semua skenario, saya pasti akan bersama cerita Anda, juga. Petik 2. Persefone membentuk senyum tipis. Pergi ke teras. Ayahmu sedang menunggumu. Saya tidak memiliki kenangan baik tentang ayah saya. Ayah saya, mabuk pikiran dan memukuli saya, ketidakpuasan terhadap dunia memuntahkan seperti kutukan, dan permusuhan yang tak dapat dijelaskan ditujukan kepada saya. Saya hanya memiliki kenangan tentang kehidupan di mana saya hanya harus bertahan dan hidup. Maaf. Hades, memiliki bayangan malam yang mulia, berdiri menunggu di ujung teras. Dia menatap pemandangan dunia bawah yang membentang ke sisi lain istana. Saya tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa menatap hamparan luas tanpa henti. Saya melihat anak-anak sungai tempat aliran neraka mengalir di dalam, dan di luar mereka, jiwa-jiwa yang berkeliaran memandang ke arah ini. Apakah kamu melihatnya? Kematian banyak orang ada di sana, kesedihan juga ada di sana, dan begitu pula kegembiraan dan penderitaan hidup. Semua keinginan yang dihargai yang gagal membuahkan hasil melayang di permukaan sungai. Ini dunia bawah. Sementara rasi bintang memenuhi keinginan mereka dalam skenario, jiwa-jiwa yang dikorbankan untuk keinginan itu tersapu ke tempat ini. Dunia orang-orang yang dibuang, terluka, dan hancur oleh skenario, itu adalah dunia bawah. Aku mengalihkan pandanganku ke Hades. Dia memahami kegelapan ini dan menjadi Raja Dunia Bawah. Sementara tidak pernah berpaling dari gelombang kesedihan yang datang dari dunia yang hidup, sambil menyelamatkan masing-masing dan setiap dari jiwa-jiwa itu. Sambil mendengarkan cerita orang lain selama ribuan tahun, bahkan puluhan ribu tahun. Pada saat itu, saya berpikir untuk beberapa alasan, saya bisa mengatakan kata-kata yang saya tahan untuk waktu yang lama. Petik 2. Ayah. Hades tidak menjawab. Mungkin, kata itu sama asing baginya seperti bagi saya. Tetap saja, dia memang menjawab. Perintah tentara. Aku menatapnya lagi, benar-benar terpana. Dan pada saat berikutnya, saya mendengar suara yang mirip dengan kegelapan meraung. Jiwa-jiwa di sekitar tembok benteng bergegas menuju istana. Beberapa dari mereka membawa ekspresi tegas, sementara yang lain membawa yang heroik suram. Dan di depan mereka semua, berdirilah 3 hakim. Itu adalah pasukan yang sangat besar, menabrak seperti gelombang pasang. Aku mengalami kesulitan berusaha menyembunyikan jantungku berdebar dari aura kuat tentara besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Demi kemuliaan. Hakim pertama berteriak. Demi kemuliaan Pangeran Dunia Bawah. Hakim kedua bersujud dan menatap saya. Dan ketika hakim ketiga dengan kuat mengangkat tombaknya ke langit, setiap jiwa di sini mulai berseru dengan satu suara. Untuk selamanya semua skenario dan epilog mereka. Saat deru berlanjut, Raja Dunia Bawah memanggilku. Pergi sekarang. Hades bahkan tidak menatapku ketika dia mengatakan itu. Meskipun tidak, dia masih menatapku. Dia selalu menatapku. Adalah sekutumu sejak saat ini. Finn.